Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala al-gharib. Kata-kata asing dari hadis yang ke-239. Al-anak wan nas. Ini adalah apa? Metode perjalanan. Al-anak bi fathil ain wan nun, anak, wan nas bi fathin nun wa tasdidis shad, an-nas. Wa huma darbani minas sair. Dua-duanya adalah jenis dari perjalanan. Kalau anak adalah perlahan-lahan, kalau nas adalah apa? Lebih bergegas. Wan nas asra'uhuma, nas itu lebih cepat. Karena apa? Menunjukkan suatu apa? Penonjolan. Sebagaimana istilah orang Arab, apa itu? Manasul arus. Yaitu apa? Kerusi yang terdepan di kerusi yang paling tinggi di acara pernikahan itu, perkawinan. Yang lain kursi di bawah, dua orang jadi apa? Raja dan ratu sehari ya. Itu kerusinya namanya manas. Karena apa? Dia yang paling menonjol, paling atas. Nah, makanya dalam perjalanan istilah an-nas adalah apa? Perjalanan yang agak cepat. Sehingga kesannya adalah apa itu? Mendahului yang lain-lain. Yang kedua, al-fajwah bi fathil fa, al-makanul muttasi', tempat yang luas. Jadi ketika ada tempat yang lapang, ada apa itu? Celah, Rasulullah maju ke depan dengan unta beliau. Jadi apa? Tidak mengatakan ilaika ilaika atau ilaikum ilaikum, minggir kalian, menepi, saya mau lewat, dan seterusnya. Ini adalah apa? Ketawaduan Rasulullah. Kalau memang ada celah, maju ke depan. Kalau tidak, jalan pelan-pelan, tidak perlu apa? Melanggar-langgar orang yang di depan. Tayyib, al-ma'na al-ijmali karena Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ma radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid itu diboncengkan oleh Nabi SAW min Arafah ila Muzdalifah. Sejak keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan daftar para sahabat yang mendapatkan mangkobah ini, diboncengkan oleh Rasul. Ini jelas mangkobah. Kita ketika sedang jalan kaki di Changlun misalkan, tahu-tahu Sultan nyuruh kita masuk. Kita akan cerita ke orang satu negeri itu. Bahkan apa, kita akan cerita mungkin ke Indonesia, apa, anak akan cerita juga, oh saya diajak Sultan jalan-jalan. Ini mangkobah. Gimana kalau yang mengajak jalan-jalan adalah apa? Utusan alam semesta. Jelas ini lebih besar dari semua makhluk. Jelas ini keutamaan yang sangat besar. Tayyib. Makanya masuk dalam daftar itu adalah siapa? Usamah bin Zaid. Di samping apa? Mu'ad bin Jabal dan lain-lain. Qal fakana a'laman nasi bi sairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu Usamah bin Zaid, faknya adalah apa? Fak sababiyah, yang sebelumnya menjadi sebab bagi yang setelahnya. Hal itu menyebabkan Usamah menjadi orang yang paling tahu tentang pola perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, yaitu apa? Dari Arafah ke Muzdalifah. Ini menunjukkan apa? Sahibul qisah adra biha, yang ikut dalam kisah dia jelas lebih tahu tentang kisah tadi, di dalam kejadian tadi. Fasu ila an sifatih, maka Usamah bin Zaid ditanya tentang sifat atau gambaran dari perjalanan Rasulullah. Ditanya bagaimana perjalanan Rasulullah ketika dafa, yaitu keluar dari Arafah ke Muzdalifah. Dan ini menunjukkan apa? Ketelitian para salaf untuk mengetahui bagaimana cara ibadah Rasulullah sekecil-kecilnya. Baik, maka apapun yang diajarkan oleh sahabat dinisbatkan kepada Rasul itu adalah kebenaran. Adapun yang tidak dikenal oleh para sahabat dan tidak ada dalil dari Rasulullah, maka boleh dikatakan itu adalah bid'ah. Sebagaimana apa? Ma'ruf di dalam apa? Definisi bid'ah. Sesuatu yang tidak diajarkan Rasul dan tidak pula diajarkan oleh para sahabat. Kenapa? Sahabat yang seteliti itu saja tidak mengajarkan adanya maulid Nabi atau Isra Mi'raj atau apa itu doa awal tahun dan doa akhir tahun. Berarti memang itu bukan suatu kebaikan. Kalau kebaikan, niscaya apa? Sahabat telah menanyakan itu dan kemudian menukilkan kepada kita. Dan kalau itu kebaikan, niscaya Rasulullah telah mengajarkan dan tidak menyembunyikan kebaikan tadi. Baik. Ini adalah diantara apa? Metode untuk kita tahu itu baik atau buruk melalui apa? Apakah Rasulullah dan para salaf mengajarkan itu atau tidak. Baik. Kenapa? Para sahabat sangat teliti di dalam apa itu? Memahami cara ibadah Rasul. Bahkan sekedar bagaimana pola perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah saja ditanyakan. Baik. Kemudian maka Usamah bin Zaid bercerita, kana yasirul anak. Ini penjelasan yang sangat detail. Yaitu Rasulullah berjalan secara pelan-pelan. Wa huwa imbisatus sair, yaitu jalan secara perlahan-lahan. Kemudian apa?
Wa yasurruhu fi zahmatin nas. Yasurruhu atau yassarahu, yaitu apa? Membuat jadi ringan, perjalanannya ringan. Yassarahu artinya ya. Yaitu membuat perjalanan jadi ringan saja di keramaian orang-orang. Zahmah yaitu apa? Sedang penuh sesak. Li alla yu'dzabih, agar beliau sendiri tidak terganggu, atau apa kalau dalam cetakan yang lain yu'dhi, yaitu tidak menyakiti orang lain asal melanggar-langgar. Tidak seperti apa yang mungkin boleh kita saksikan di waktu tawaf dan lain-lain, serombongan orang besar-besar dari Afrika itu berjalan sangat cepat sehingga orang lain tersakiti, melanggar-langgar. Itu nggak boleh macam itu. Semuanya muslimin, semuanya adalah apa? Hamba Allah di situ. Baik. Waliyakuna ba'da insirafihi min hadzal mauqifil azim wa iqbalihi 'alal masy'aril haram khashi'an khadi'a. Hikmah dari berjalan pelan-pelan adalah apa? Setelah beliau itu berpaling dari mauqif yang besar, yaitu tempat wukuf tadi. Dan ketika menghadap ke masy'aril haram, yaitu menuju ke mana itu? Menuju ke Muzdalifah, yaitu dalam keadaan khusyuk dan tunduk kepada Allah. Tidak bergaya sebagai apa? Raja yang sombong dan seterusnya. Dan karakter yang sesuai adalah apa? Berjalan pelan-pelan bersamaan dengan apa? Seluruh para hamba Allah. Alaihi sakinatu wal waqar, dipenuhi dengan ketenangan dan kewibawaan. Tidak apa? Taish, seperti apa? Anak kecil yang lari-lari lompat-lompat. Taish itu istilah untuk api yang tidak tenang itu. Karakter manusia adalah karakter tanah, yaitu tenang, anggun, atau apa nggak tahu istilahnya ya, kewibawaan itu ya. Rajian qabula amalih, dalam keadaan mengharapkan diterimanya amalan. Biasanya orang mengharapkan diterimanya suatu amalan dan pekerjaan bukan dengan cara sombong, tapi dengan cara apa? Merunduk, dengan cara tawadhu. Syakiron ala ni'amihil lati min ajliha azal Islam, bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatannya yang alati min ajalliha izul Islam, berarti ini lebih bagus. Yang mana termasuk dari nikmat yang paling agung adalah apa? Kemuliaan Islam. Kenapa tiba-tiba beliau membahas itu? Karena ini adalah haji wada. Setelah apa? Setelah Rasulullah berjuang 23 tahun kurang lebih, atau kita katakan mungkin 22 tahun, karena ini adalah tahun berikutnya, yaitu tahun ke-23. Betul-betul apa? Allah Ta'ala telah memuliakan Islam. Allah Ta'ala telah memenuhi janjinya untuk apa itu? Nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dalam keadaan Allah Ta'ala sadaqa wa'dah, membenarkan janjinya. Maka yang tersisa di dalam Hajatul Wada adalah apa? Ketawaduan dan syukur. Karena dulu Masjidil Haram ini penuh dengan apa? 360 berhala. Nah, sekarang sudah Allah sucikan dengan apa? Kemenangan Islam itu. Baik, maka yang tersisa adalah ibadah dengan penuh syukur kepada Rabb hadzal bait. Setelah apa? Fala ya'budu Rabb hadzal bait sebagai bentuk syukur. Baik. Wa dzalla syirik, min ajalliha izul Islam wa dzillu syirik, yaitu hinanya kesyirikan. Betul-betul patungnya runtuh. Bahkan apa? Bahkan kaum musyrikin tidak boleh lagi untuk tawaf di sekeliling Masjidil Haram. Ini belum pernah terjadi selama ratusan tahun atau barangkali ribuan tahun. Sejak apa? Ditinggalkannya ajaran Ismail. Penuh dengan kesyirikan akhirnya. Baik. Ternyata Allah Ta'ala memenangkan ajaran Islam kembali kepada ajaran Ibrahim dan Ismail, disempurnakan oleh ajaran Muhammad SAW. Yang tersisa adalah syukur. Qal fa idza wajada furjatan laisa fiha ahadun minan nas, lalu jika Rasulullah mendapatkan di hadapan beliau ada celah, tidak ada di situ seorang pun, haraka jabatah, beliau menggerakkan kendaraannya. Sejak tadi kendaraan tentunya bergerak juga, tapi pelan-pelan. Jadi apa? Digerakkan untuk apa? Lebih cepat. Fa asra'a qalilan, yaitu apa? Mempercepat langkah tapi sedikit, jangan banyak-banyak, karena tetap di depan itu ada lautan manusia. Wa khusyu'uhu wa khudu'uhu la yufariqanihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan khusyuk beliau dan ketundukan beliau tidak berpisah dari beliau. Walaupun sedikit mempercepat langkah kendaraan, beliau tetap khusyuk dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Fi kulli harakatin wa sukun, di setiap gerakan dan sikap tenang beliau. Baik. Seakan-akan beliau betul-betul apa? Menggambarkan, mengajak kita membayangkan gambaran di suasana Hajatul Wada itu. Ini sekedar apa?
di antara Arafah sampai ke Musdalifah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.